Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Cynthia Pratama Putri, BP 1911-21-2005 dari peminatan Kespro, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Nah, kali ini Cynthia mau sharing mengenai panic buying bersama salah satu saudara Cynthia. Nah, kebetulan saudara Cynthia juga sudah ada di ruang Zoom ini. Mungkin kepada Aura boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, halo Cynthia. Perkenalkan, nama aku Aura, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Riau. Aku sepupunya Cynthia. Oke, baiklah. Nah, Cynthia mau sharing sedikit terkait masalah panic buying sebagai bentuk manifestasi kecemasan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelumnya itu Cynthia mau ngasih tahu kalau ada beberapa permasalahan psikologis yang terjadi di Indonesia selama masa pandemi COVID-19 ini. Nah, salah satunya itu ada gangguan kecemasan. Jadi menurut Satgas Ikatan Psikologi Klinis Indonesia itu prevalensi dari gangguan kecemasan ini itu kan sebanyak 8,8%. Nah, sehingga dari 8,8% itu juga berkontribusi untuk menimbulkan adanya gejala panic buying di masyarakat. Nah, menurut Aura pernah nggak dengar sebelumnya kata-kata panic buying? Pernah mendengar. Nah, menurut Aura, panic buying itu kayak gimana? Kalau setahu aku, panic buying itu kayak orang-orang membeli suatu barang atau beberapa barang yang nanti mereka beli secara berlebihan yang nantinya bakal mereka timbun atau mereka simpan di rumah. Iya, nah jadi akibat dari panic buying itu kan karena terjadinya secara mendadak ya juga mengakibatkan kelangkaan suatu barang itu saat itu juga. Nah, ada beberapa ciri-ciri dari panic buying ini. Ciri khasnya yaitu perilakunya tuh terjadi secara tiba-tiba, terus juga tidak terkontrol, terus terjadi pada banyak orang, terus kegiatannya itu terlihat berlebihan dan disebabkan oleh kekhawatiran. Nah, kalau menurut Aura, apa sih yang menyebabkan orang-orang tersebut melakukan panic buying? Kalau setahu aku, mungkin orang tuh takut suatu barang tuh habis, jadi mereka membeli secara banyak, gitu sih. Ya, nah panic buying ini tuh kalau dari sisi psikologisnya itu disebabkan oleh beberapa hal. Jadi di sini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama karena perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen itu bisa dilihat dari perspektifnya terhadap keadaan barang itu di saat ini. Mereka tuh berpikir bahwa barang itu akan langka jika mereka tidak membelinya saat itu juga. Nah, terus juga karena adanya rasa ketakutan dan kecemasan. Nah, terus juga karena faktor stres, terus ada juga karena faktor dari ketidakpastian. Nah, maksud dari ketidakpastian ini tuh kayak kan kita mengetahui bahwa pandemi COVID ini masih belum ada kepastian entah sampai kapan berlangsungnya. Sehingga orang-orang itu semakin cemas dan berpikiran kalau mereka tidak membeli barang itu, mungkin mereka tidak akan dapat lagi barang tersebut di kemudian hari. Terus ada juga paparan dari media massa, di mana biasanya di media massa ini kan belum tentu benar berita-berita yang disebarkan sehingga orang-orang menjadi panik. Nah, terus kalau menurut Aura, ada nggak sih dampak dari panic buying ini terhadap kesehatan? Kalau dampak kepada kesehatan kurang tahu sih, tapi kalau dampak lainnya tahu. Seperti suatu barang itu akan langka atau barang itu akan naik harganya itu sih. Tapi kalau untuk kesehatan enggak. Nah, mungkin Sita mau sharing dikit nih kalau dari segi kesehatannya panic buying ini tuh juga berdampak karena kan panic buying ini disebabkan karena faktor dari kecemasan ya, kecemasan, stres, kekhawatiran yang berlebihan. Sehingga dari hal-hal tersebut itu kan nanti dapat menurunkan imunitas atau
imunitas dari tubuh seseorang sehingga menyebabkan mudahnya masuk berbagai virus atau kuman ataupun lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu kalau menurut Aura kan karena panic buying itu juga terjadi di beberapa kali ya selama pandemi ini. Misalnya kayak di awal waktu tersebarnya kasus kasus COVID yang pertama kali muncul, orang-orang menjadi panik buying terhadap masker. Terus yang kedua di saat mau lockdown, orang-orang menjadi panik buying terhadap sembako dan lain-lainnya. Terus juga pada saat kasus COVID meningkat juga terjadi panik buying terhadap pembelian tabung oksigen ya. Terus juga, nah yang baru-baru ini terjadi yaitu panik buying terhadap salah satu brand dari susu steril. Nah, di mana orang-orang tersebut membelinya berdus-dus ya. Nah, menurut Aura, gimana sih cara kita mencegah atau solusinya supaya panik buying ini tidak terjadi lagi gitu? Mungkin kayak lebih mencari tahu informasi lebih jelas ya, supaya nggak sembarangan aja. Terus itu sih tahu ya. Nah ya, saya mau tambahin dikit, mungkin solusinya tuh kita juga bisa lebih mengutamakan orang-orang yang lebih membutuhkan atau orang-orang yang sedang sakit untuk mendapatkan barang yang mereka perlukan. Terus juga kita tuh juga menerapkan supaya menghindari keinginan untuk membeli barang itu secara berlebihan. Cukup kita membeli sebutuhnya saja. Terus kita juga bisa membuat solusinya tuh kayak membuat list belanjaan supaya kita tuh tidak tertarik untuk membeli barang itu secara berlebih-lebihan. Nah, kalau pencegahan dari pemerintahnya, Rada pernah dengar belum terkait panic buying ini? Belum. Nah, kalau dari pemerintah untuk pencegahan terjadinya panic buying ini, pemerintah itu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang terkait. Misalnya saja, pemerintah itu berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk mengantisipasi kelangkaan stok pangan yang mungkin saja terjadi di kemudian hari. Terus juga pemerintah itu dapat mengimbau masyarakat agar tidak perlu panik secara berlebihan. Nah, mungkin untuk pencegahannya sekian aja. Kira-kira ada yang mau tanyakan terkait panic buying ini? Nggak ada sih. Tapi kayak lebih tahu aja kan. Sebelumnya juga tahu panic buying itu ya secara garis besar aja. Tapi setelah dikasih tahu, ya udah lebih tahu sih. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, oke, sama-sama Ra. Terima kasih juga atas waktunya untuk sharing-sharing